Ternyata kamu yang mengganggu penelusuran saya. Untuk apa kamu datang dan ada di tempat mobil saya seperti ini? Apa mau kalian? Astagfirullahaladzim, teman-teman, ini saya mau melakukan penelusuran, tapi tiba-tiba tadi mobilnya tuh bunyi seperti itu loh, alarm kalau misalnya ada maling kan mau buka pintu terus seperti yang dikunci kan bunyi ya mas ya, mobilnya tit 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 gitu teman-teman. Tadi mobilnya bunyi dan saya merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam mobil kita, Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Bentar mas, kamu sini, kamu sini, kamu sini. Apakah dari kamera sudah kelihatan? Belum ya Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Memang ini belum kelihatan Mas Taufik kalau dari sini, tapi kalau dari dekat itu pasti ada sesuatu yang tidak beres Mas. Allahu Akbar. Saya merasakan ada sesuatu yang datang, tapi dia masuk ke dalam mobil itu Mas Taufik. Allahu Akbar. Mari Mas. Aduh, baru kita melangkah mencari lokasi untuk penelusuran, tiba-tiba mobilnya sudah bunyi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kelihatan Mas Taufik? Allahu Akbar. Mas Taufik, tapi ini kayaknya berdua loh Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Berdua Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kesini Mas. Astagfirullahaladzim. Mungkin Mas Taufik bisa dari sini saja. Allahu Akbar. Saya kelihatan? Ternyata kamu yang mengganggu penelusuran saya. Untuk apa kamu datang dan ada di tempat mobil saya seperti ini? Apa mau kalian? Dan siapa perempuan itu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mas, yang perempuan malah mukanya lebih menyeramkan Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lebih menyeramkan. Apa yang kamu inginkan? Turun kamu. Tidak selayaknya kalian ada di dalam mobil seperti ini. Apa? Kalian minta diantarkan? Diantarkan kemana? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Harus pakai mobil ini karena baru kali ini ada mobil yang berani melintas di tempat ini Mas Taufik. Dan dia mau minta diantarkan. Diantarkan kemana? Allahu Akbar. Diantarkan ke rumah sakit. Apa tujuan kalian ke rumah sakit? Jadi kalian adalah korban kecelakaan dulunya. Lalu waktu jenazah kalian diotopsi di rumah sakit, ada pihak dari pemandu jenazah yang jadi ada pemandu jenazah yang pekerjaannya itu tidak bertanggung jawab Mas Taufik. Jadi ketika jenazah si perempuan dan cowok ini sedang diotopsi, Apa? Astagfirullahaladzim.
Jadi mereka memotong rambut kalian masing-masing, tapi kalian tidak tahu berapa helai. Dan astagfirullahaladzim Mas Taufik, jadi rambut dari keduanya ini dipotong Mas, tapi tidak tahu berapa helai dan keperluannya untuk apa dia tidak tahu. Yang jelas rambutnya dipotong dan ada organ lain yang diambil Mas di dalamnya. Di dalamnya tuh kan korban kecelakaan kan nggak mungkin dalamnya bisa diambil ya Mas ya, maksudnya kayak mungkin habis operasi meninggal lah, ininya kan udah kebuka ya Mas ya perutnya. Kalau melahirkan itu kan misalnya kita sesar terus perutnya udah kebuka, bisa aja nanti dokternya tuh nakal, dia mengambil dalamnya Mas. Tapi kan ini kecelakaan dan yang saya lihat yang hancur itu muka dan kakinya Mas Taufik. Lalu pihak dari rumah sakit tersebut mengambil organ dalamnya Mas untuk dijual. Nah, rambut yang dipotong berapa helai itu, kalau yang saya prediksi ya Mas ya, itu untuk ditaruh di sebuah dompet Mas Taufik. Nah, ibarat kata bisa dijadikan jimat rambutnya, dimasukkan ke dalam mori ya, digulung lah atau dilipat, dimasukin ke dompet, di sela-sela dompetnya gitu, dompet cowok Mas Taufik. Nah, daleman itu yang saya lihat memang ada yang diambil, tapi saya nggak tahu bagian apa ya Mas Taufik karena saya bukan dokter. Jadi mereka ini minta diantarkan ke rumah sakit tersebut Mas, mungkin mau minta pertanggungjawaban. Jadi kamu mau meminta pertanggungjawaban? Astagfirullahaladzim. Mas Taufik bisa dari sini. Nih, ini yang rusak memang di bagian muka. Kamu lihat, nih masuk. Ini yang rusak di bagian muka dan kakinya memang hancur. Bisa lewat sana, tuh kelihatan. Kurang jelas ya. Ya mungkin harus dari sana ya Mas. Tapi itu udah kelihatan tuh kan tuh hancur, mukanya hancur, terus di bagian kaki, tulang kakinya itu patah dan rusak Mas Taufik. Nah, yang diambil organ dalamnya tuh saya kurang paham nih. Terus kalau rambut memang dia tidak mengambil banyak, hanya beberapa helai karena memang keperluannya untuk jimat Mas Taufik. Jadi iya Mas Taufik, karena ditaruh di dompet ya mungkin supaya ada ritualnya juga gitu Mas Taufik, nggak sembarangan. Jadi kamu mau meminta pertanggungjawaban apa? Berarti kalian tahu bahwa pemandi jenazah tersebut itu nakal, sering melakukan hal seperti ini selain ke kalian. Astagfirullahaladzim Mas Taufik, sering melakukan hal seperti ini. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi sebenarnya kalian adalah sepasang kekasih. Saya pikir kalian suami istri sudah. Jadi belum, masih sepasang kekasih. Nah, kenapa kalian tiba-tiba berada di sini? Padahal waktu kita turun dari mobil, saya tidak merasakan ada apa-apa. Allahu Akbar. Berarti waktu saya di ujung jalan sana, di rumah yang terakhir, itu kalian sudah ngintil. Makanya pas berhenti di sini, kalian langsung masuk. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu kita masih melewati perdesaan itu Mas, dia udah ngintil, tahu ada mobil lewat mau menuju ke sini gitu. Kalau kalian mau diantarkan ke rumah sakit untuk meminta pertanggungjawaban apa? Kalian mau menuntut apa? Kalian kan sudah beda alam dengan manusia. Kamu akan membunuhnya karena gara-gara kelakuan mereka, kamu jadi tidak tenang. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa balas dendam,
kalian akan membunuhnya. Biar merasakan sama-sama seperti kalian. Astagfirullahaladzim. Tapi memang benar, untuk apa balas dendam? Karena sudah beda alam. Untuk balas dendam pun menurut saya nggak perlu. Karena biar itu urusan dari pihak rumah sakitnya dan nanti kita laporkan ke pihak yang berwajib. Biar ini bisa jadi bukti ya Mas Taufik. Yang perempuan tidak hanya di bagian kaki yang rusak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ternyata Mas Taufik jarinya hilang, tapi nggak tahu ini hilang karena memang kecelakaan atau diambil. Ini jarinya dia yang hilang. Bahkan rumah sakit itu harus dikosongkan. Kenapa harus dikosongkan? Oh, jadi memang pelayanannya sudah tidak benar. Jadi banyak orang-orang yang tidak tertangani karena keterbatasan biaya. Jadi tidak ditangani, apalagi buat pasien yang menggunakan BPJS. Jadi banyak yang terlantar sampai meninggal. Itu karena mereka yang pilih-pilih. Untuk yang pasien menggunakan pembayaran umum itu yang didahulukan. Allahu Akbar. Baik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, saya sudah paham. Jadi pemandi jenazah tersebut, Mas Taufik, itu tidak sembarangan. Misal dia mau memotong rambut atau mengambil organ dalamnya, itu tidak sembarang orang, Mas Taufik. Dia lihat dulu jenazahnya, itu dulu lah, ibaratnya dia udah paham mana jenazah yang sehat, mana jenazah yang kurang sehat. Apalagi kayak pemabuk gitu, pasti organ dalamnya itu sudah rusak ya Mas Taufik. Jadi si pemandi jenazah tersebut itu pilih-pilih. Ya Allah. Oh baik. Jadi kamu mau minta diantarkan malam ini juga. Serahkan semuanya kepada saya. Biar saya yang melaporkan ini ke pihak yang berwajib dan ke pihak rumah sakitnya. Belum tentu dia bisa melihat kamu. Apa? Dia? Oh, jadi selama kejadian itu jenazah kamu diotopsi, kamu selalu menghantui hidupnya. Kamu selalu meneror dengan gangguan-gangguan dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, saya masuk aja ya Mas ya. Intinya semenjak kejadian jenazah diotopsi tersebut, kan jin korinnya itu kan nggak tenang ya, karena ada yang belum penuh, ibaratnya masih ada yang kurang lah organ tubuhnya karena diambil sih. Nah, dia tuh sudah mencoba untuk mengganggunya Mas Taufik, tapi memang karena dia ada jimat, jadi dia itu tidak merasa takut. Astagfirullahaladzim. Ini saya bilangin ke kalian ya, kalau kita duduk ini bisa nggak ya Mas ya? Astagfirullahaladzim. Bisa nih sebenarnya Mas Taufik. Allahu Akbar. Baik. Teman-teman, dia tetap minta diantarkan ke rumah sakit. Tapi saya berpikir,
Kalau saya bawa dengan keadaan seperti itu tidak mungkin ya Mas ya. Saya takut ada orang awam yang bisa melihat. Karena kan ada orang awam yang memiliki kelebihan. Kayak indra ketujuh gitu ya Mas ya. Indra keempat, indra keenam ya Mas. Jadi seperti ini aja teman-teman. Nah, biar dia masuk ke tubuh saya. Dan nanti kalau ketika sudah ada di rumah sakit, dia keluar dari tubuh saya Mas Taufik. Ini kan ada dua ya Mas Taufik. Kalau saya memasukkan dua sekaligus, kayaknya saya perlu bantuan. Kalau Mas Taufik membantu saya itu tidak mungkin, karena Mas Taufik masih belum punya ilmu yang tinggi gitu ya Mas ya. Paling saya minta guru saya untuk memasukkan dua pasangan ini ke tubuh saya dan dibantu dari kejauhan. Nah, tapi itu tidak bisa berjalan secara langsung karena kita kan menghubungi guru saya secara telepati. Jadi kita harus intinya ada waktu gitu teman-teman, tidak bisa langsung. Nah, biarkan saja dia ada di mobil karena memang dia tidak mengganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dia itu ibarat korban kejahatan. Dia sudah mengalami kecelakaan dan waktu diotopsi organ tubuhnya dicuri dan rambutnya dijadikan jimat, diambil beberapa helai. Biarkan dia di sini sambil menunggu jawaban dari guru saya Mas Taufik. Boleh ya, seperti itu aja teman-teman, daripada nanti susah di sini Mas Taufik. Biar kalian bisa lihat jelas teman-teman, sekali lagi sebelum saya tutup. Oke, ya teman-teman, saya mau minta bantuan pada guru saya. Kalau nanti kelamaan atau kepanjangan durasinya, ini tutup aja Mas Taufik. Karena bicara secara telepati itu tidak bisa langsung dijawab teman-teman. Ya mungkin kalau guru saya sedang tidak ada pekerjaan atau sedang slow, dia langsung menjawab teman-teman. Yang saya takutkan dia sedang meruqyah orang-orang yang kemarin kita bawa Mas, gitu. Jadi ini saya tutup dulu teman-teman, takut kepanjangan nanti dia tidak mengganggu, biarin dia di situ. Kita bantu karena memang dia adalah ya ibarat kata termasuk korban kejahatan gitu ya, gampangannya gitu aja. Dan ini saya tutup dulu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan, karena di sini saya juga sama seperti kalian manusia biasa. Dan saya akan tutup dulu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan karena dia tidak mengganggu Mas Taufik.